Ayo, dengar radio sekarang juga. Assalamualaikum. Aku kan tadi udah. Oh, Waalaikumsalam udah. warahmatullahi Aku wabarakatuh. baru gabung. Selamat bergabung di dunia Oke, dunia radio. dalam berita. Berita dalam dunia. Perasaan nggak gitu kan lagunya kan? Oh, enggak Dunia dalam berita. Berita dalam dunia. Gitu-gitu Dunia terus ya. dalam berita. Itu sampai Sebentar, berapa? Aku tuh ya baru ngemat Apa? Baru lihat ini kelonyet ya. Itu tuh ini efek Ah, gara-gara ngeliat di kamera ya. Iya kan? Baru ketahuan. Lonyot itu lah. Bahasa kita lonyot ya. Lanyet. Kalau bahasa Indonesianya lanyat. Lah kan tinggal diganti aja kalau Indonesia. Kalau Apa Jawa. ya berarti kalau bahasa Bosoh. bosoh. Oh, teles kalau itu teles. Oh, beda ya. Beda. Teles, kebes, kutanan Rumah jadi sore. Rumoh. Rumo. Kan Oma. ganti o. Hah? Katanya cuma ganti o. Ya nggak muanya. Oh, enggak semuanya ya. Jadi nggak semua muonyo. Nggak semua muone. Ora kabeh. Enggak semuanya. Nggak semuonyo. Jadi kayak ini. Iya, 2 3. Ambon. Ambon. Bener ya? Ambon. Bukan Ambon, Apu. itu apa? Minung. Minangkabau. Minangkabau itu katanya ini ya dari Minang dan Kerbau ya. Minangkabau itu aduan kebo. Nama ceritanya. ini. Jadi ceritanya nih ya, Minangkabau itu asal usul nama Minangkabau. Aku masalahnya yang garap itu. Tiga. Ceritanya yang nulis Aan Nafis, sastrawan besar Indonesia yang sekarang diakui oleh UNESCO Keren ya. dan diperingati hari kelahirannya itu sebagai hari kelahiran Aan Nafis seluruh Di dunia. Nah, Aan Nafis itu di dalam buku cerita rakyat tentang asal cerita daerah. rakyat dari Minangkabau itu sempat menuliskan di situ bagaimana sih asal usul Minangkabau. Jadi dulu itu kalau dalam cerita rakyatnya ya, cerita tuturnya, ada seorang raja dari Jawa yang kemudian Hijrah. melaut nih ke Daerah Minang. Terus mau perang nih awalnya. Iya, Terus iya, si Raja Minang ini waktu itu meminta nggak usah perang aja deh gitu. Kita bikin event aja deh kita. Kasihan rakyat kita kalau perang. Iya sih, bagus juga sih. Ah. Terus akhirnya itu yang melakukan negosiasi Deal-dealan adalah kayak Ulu gitu. Balangnya gitu. Nah, si Ulu Balang itu meminta ini aja, kalau misalkan itu kita ganti ya, adu kebo aja gimana? Adu binatang. Iya. Nah, terus binatang apa yang kira-kira bisa Mau diadu nih? Ya yang kira-kira di daerah Anda ada, Di sini juga daerah ada. sini juga ada. Apa ya? Terus ketemu, kebo. Karena sama-sama ada tuh di kebo Jawa dan di tuh. Minang tuh Iya, ada semuanya. betul. Akhirnya diadulah kebo itu. Nah, pada saat aduan kebo itu Raja Minang cukup cerdas nih. Gimana dia? Dia pasang alat tertentu, apa sih namanya? Di kerbonya itu dikasih turbo. Kayak kalau adu ayam itu ada apanya itu Di jenggernya itu ya. Jalu. Di jalunya ya. Jalu itu Kasih ada di kaki. cakar atau apa gitu ya. Kasih taji, namanya taji. Terus kesakitan. Pertama bukan dikasih taji deh. Pertama itu yang disodorkan itu kebo yang lemah. Bukan, kebo anakan yang sedang kelaparan. Iya. Nah, begitu lihat kebo musuh, nah dipikir kebo musuh ini ibunya. Si induknya. Induknya terus dikejar-kejar. Gitu. Pokoknya ceritanya asik sih. Si kerbonya di Jawa takut. Akhirnya lari-lari gitu kan. Nah, si kebo ini akhirnya mati di tempat gitu loh. Si kerbo yang dari Jawa itu. Kalah. Tapi pintar ya. setelah kekalahan dari Raja Jawa itu, Raja Minang tidak kemudian mempermalukan Raja Jawa ini, malah justru diajak kongsi kerjasama. Jadi partneran. Iya. Ya, nggak bikin jadi malu reseller lah ya. Dropshipper paling nggak kan gitu ya. Kalau zaman Iya. sekarang itu. Ya itu sebenarnya cerita-cerita semacam itu memang ya istilahnya cerita rakyat ya. Tapi di satu sisi sebenarnya mengandung banyak ajaran. Ada maknanya ya.
bahwa dari dulu bangsa Indonesia ya, bangsa Nusantara ini memang bukan bangsa yang suka bertarung. Bukan tipikal bangsa yang ya sebenarnya punya kemampuan untuk bertarung yang luar biasa aja, hebat gitu kan, tapi memilih untuk cara-cara damai. Ada jalan lain lah ya untuk bisa. Ya karena memahami bahwa kalau di dunia ini sudah banyak yang pada perang-perang kayak gitu, lah kenapa kita tidak mengambil jalan yang lain? Dan mungkin lebih baik kan untuk menyatukan dunia. Iya karena gini, di Kalingga sendiri ya, Kalingga itu kerajaan yang ada di Jawa. Yang pernah jaya itu namanya Maharani Shima. Siapa? Shima. Ratu Shima. Ratu Shima. Shima itu yang kemudian akhirnya kalau kita tuh manggil ibu itu Shima. Oh, berasal dari situ. Yap. Awalnya. Yes. Dari situ. Shima ini raja perempuan raja ya, perempuan raja, bukan ratu. Oh, bukan ratu. Perempuan raja. Awalnya dia jadi permaisuri. Nah, terus kemudian menggantikan posisi suaminya gitu kan, terus akhirnya tapi naik tahtanya Ratu Shima atau Maharani Shima ini diinginkan oleh rakyatnya. Jadi ini semua. kerajaan demokratis pertama. Kalingga itu. Iya. Nah, Oke. Nah, terus dia ini selama memimpin Kalingga ini banyak melakukan ekspedisi ya ke luar negeri. Mengirim utusan-utusan ke banyak negara, ke banyak kerajaan. Buat apa? Buat ngirim hadiah. Ngirim hadiah, tanda persahabatan, tanda untuk bahwa kami datang dengan damai dan kami tidak ingin melakukan invasi ataupun apapun. Menjalin hubungan aja, kerjasama gitu. Dan dengan pengiriman ekspedisi semacam itu sebenarnya itu menunjukkan kekuatan, mau tidak mau menunjukkan kekuatan apa? Kekuatan bahwa di belakang kami itu ada kekuatan yang lebih dahsyat. Kalau misalkan Anda macam-macam dengan saya kerahkan ini. Kami bisa kok. Tinggal ngasih kode aja langsung pada ngumpul tuh. Langsung main cekik. Wah, langsung pada mati semuanya ya. Kayak Thanos ya. Nyamuk sini cuma takut sama Thanos gitu. Gitu. Bisa Thanos ini iklan nyamuk ya. Iya. Aduh. Obat nyamuk tuh Thanos. Enggak ada. Enggak ada Thanos itu. Nah, itu. Ungu. Kayak ini, Thanos itu kayak ubi. Jadi inget ini, ubi timus. ungu. Betul. Dempes. Timus itu apanya dimus? Kakak beradik deh. Aduh, ada yang laporan nih. Siapa tuh? Siapa ini namanya? Nur Laila. Wahai Nur Laila. Kayaknya di Mendono nih. Kenapa ini? HP-mu bergetar ya? Apa kupingmu yang bergetar? Enggak. Nur Laila, Nur Laila. Oh, Nur Laila. Nur Laila melaporkan. Ada apa, Nur? Ada lampu listrik ya, bukan lampunya. Listrik padam di Jalan Dharma Bakti, ada Mendono. Suara, terdengar juga suara ledakan. Oh, trafo barangkali ya. Meledak mungkin ya. Coba kita belum punya informasinya ya soal itu. Nanti coba kita ini deh. Enggak, itu dari semuanya narasumber yang belum kita kebuka. Narasumber yang belum kebuka. Dari Kang Ipin dulu deh. Ipin di Talun, selamat malam Mas Ribut, Mas Ozi dan semuanya nyanyi. Masa ada gitunya sih? Biar berasa. Ini ngeho ya. Review. Review ref. Pertemuan Patih Gajah Mada dan Kebun Iwa dong. Waduh. Pas gelut di Bali. Waduh, nanti ya aku belum baca lagi. Nanti Kang Ipin. Kapan-kapan deh aku kita bahas ceritain itu. Ya. Seneng ya sama cerita-cerita kayak gitu. Seneng nih Kang Ipin. Iya, karena gini, sebenarnya Nusantara itu kaya dengan banyak cerita. Cuman problemnya adalah kita itu butuh narator-narator handal ya yang sekiranya bisa tidak hanya menceritakan, tetapi bagaimana kemudian cerita-cerita itu, dari cerita-cerita itu kita bisa mendeskripsikan who we are. Siapa itu? Siapa kita sesungguhnya? Siapa kita ini? Enggak cuman siapa kita? Siapa kita? Itu mah mati. Iya. Simpel banget. Cuman kan saya kadang-kadang kalau kayak gitu tuh kita NKRI yang gimana maksudnya ya? Yang gitu. seperti apa? Gitu. Penafsirannya kan penting banget. Makanya
cerita-cerita masa lalu itu menurutku sangat penting untuk kita pelajari lagi, untuk kita ulik lagi, untuk Betul. kita unggah lagi, supaya kita tahu sekarang kita di posisi yang seperti apa nih. Semakin lebih baik kah, atau semakin lebih parah, Semakin menurun ya. atau Stuck di situ aja. stuck di sini aja. Terus nanti kan kita bisa membaca kira-kira proyeksi ke depannya seperti apa. Nah, Kalau semakin menurun kan berarti kita harus kerja ekstra keras nih, iya. supaya akhirnya kita jadi lebih baik gitu kan. Dan Mengejar ketertinggalan kayaknya sih ya. emang itu sih. Nah, itu PR kita nih. PR Iya. kita bersama lah. Karena gini, kalau cerita-cerita masa lalu ya, Ya. ekspedisi yang dilakukan oleh Kalingga, ekspedisi yang dilakukan oleh Sriwijaya itu sampai menguasai 2/3 daratan bumi loh. Oh, ya 2/3. Iya, 2/3-nya. Dominan Bayangkan. sekali ya. Makanya dia itu bisa menguasai di kawasan Teluk Teluk Persia, terus kemudian Madagaskar Afrika, terus kemudian ke baratnya itu sampai ke pesisir, berarti pesisir barat Amerika Selatan itu berarti daerah Brasil gitu. Itu sampai dikuasai Sampai Sriwijaya. dikuasai. Itu artinya apa ya istilahnya, sebegitu besarnya ekspedisi yang sudah dilakukan oleh para leluhur kita. Dan kapal-kapal zaman dulu itu besar-besar sih. Oh, percaya Iya. kali itu. Kapalnya Portugis yang mau gempur ke Nusantara ini ya, nggak ada seperberapa gitu, nggak ada separuhnya. Masih kecil banget gitu tuh. Kecil banget gitu. Dibanding dengan eranya di Kerajaan Sriwijaya. Majapahit, belum lagi Majapahit itu besar, Makin minta gede ampun, lagi. gede lagi, ratusan meter Iya sih ya. lebarnya. Itu anak-anak zaman sekarang nggak pada ngerti itu karena mungkin nggak diceritain juga Kang ya. Ya itu tadi nggak ada naratornya. Iya dia itu, kita nggak ada narator, ada radiator. Radiator, semrawut kalau radiator ya. Nah ini menarik nih, apa benar nih Raja Fir'aun Tutankhamun itu beli kapur barus di Sumatera? Yes. Jadi gini, di era Fir'aun itu sudah ada kerjasama sebenarnya antara Swarna Dwipa. Ya, Swarna Dwipa itu nama lain dari Sumatera, nama kunonya Sumatera. Swarna Dwipa. Swarna Dwipa. Apa sih Swarna? Swarna itu emas. Jadi pulau penghasil emas. Nah, di sana itu di daerah barat ya, tepi barat, di tepi baratnya Sumatera Utara itu, Ya. di pinggir pesisir baratnya itu ada kota namanya Barus. Nah, itu ada, kenapa dinamai Barus? Karena memang di situ penghasil kapur barus. Oh, akhirnya nama daerahnya dinamai Barus. Dan kapur barus itu ternyata ya dari penemuan-penemuan ilmiah dari kajian sains ya, itu yang digunakan oleh para orang-orang atau bangsa Mesir kuno untuk mengawetkan mayat. Jadi mumi itu bahan dasarnya adalah kapur barus. Oh, bukannya balsem ya? Ya balsem itu maksudnya kan oles, obat oles itu kan. Nah, olesnya itu bahan dasarnya adalah Pakai kapur barus. Oh iya, ngerti. Jadi oles, Dielus ya. Jadi makin awet ya si mayatnya tadi. Kan gitu. awet apanya nih? Awet wow. Awet elusnya. Jasadnya ditolak bumi ya Kang ya. Nah, kalau itu dalam konteks narasi Quran seperti itu ya. Nah, tetapi dalam konteks teknologi semacam itulah gitu ya, Ipin. Gitu ya. Di Talun. Tapi memang barus. Barus itu juga nama disebut dalam Quran juga loh, nama barus ada kan? Ya disebutin ya. Iya kan? Nah, itu. Berarti Kang Ipin banyak pengetahuannya nih. Iya, dia tuh tahu banget. Nih. Makanya dia tuh kan sering banget tuh kirim-kirim dan nanya-nanya, bahas kapan-kapan bahas dong soal rudal, soal apa gitu. Nah, Ipin ini pendengar kita yang paling paling update nih kayaknya informasinya soal nih, Kang Ipin. Geopolitik dan lain sebagainya. Mengikuti banget lah. Betul. Dan ngomongin geopolitik itu memang penting sih ya. Saya semalam aku ngobrol soal geopolitik sama anak-anak tuh. Di rumah? Enggak, di Sogan, di Sogan. Iya, iya. Sehabis kemarin itu ada rapat evaluasi gitu kan. Rapat evaluasi untuk kegiatan-kegiatan di Sogan gitu kan, Masinau Sogan gitu. Selama setahun. Selama setahun dan ini mau ada rekrutmen lagi. Rekrutmen buka untuk baru lagi ya. Volunteer yang mau istilahnya yuk berjibaku bareng untuk Pekalongan dan sekitarnya ya. Di Kota Pekalongan dan sekitarnya. Nah, itu
Ipin juga ini nih ngomongin bapak saya guru sejarah. Oh, pantesan ya. Pantesan. Jadi Beliau jas merah memberi ya. nama saya Samsul Arifin, artinya cahaya pengetahuan. Wih, keren nih. mantap. Oke. Samsul Arifin. Bijaksana. Arif itu lebih ke kebijaksanaan ya. Pengetahuan itu adalah alat Alimin. untuk menjadi Bijaksana. orang yang bijaksana. Yes. Samsun, matahari. Samsun. Anta Samsun. Anta badirun. Engkau matahari dan engkau rembulan. Badrun itu rembulan. Iya, maksudnya. Oh iya, matahari dan rembulan ya. Itu kan dua. Iya betul. Maksudnya berarti emang benar-benar cahaya. Istimewanya. Adik di Kulu Karanganyar, cuman merekam kita nih pasti nih. Atau suaranya dia sendiri. Jangan-jangan dia lagi nyanyi apa gitu ya. Biasanya gitu sih. Itu pasti merusak suasana. Ada Mama Sasa juga bergabung di Mama kita Sasa, hari ini ya. monitor Mas. Tuh kan benar. Oh iya benar si Adi. Adi di Kulu. Makasih Mas Adi. Mas Sadi. Di mana? Di Kulu. Mas Adi Kulu berarti ya. Itu dia yang namanya Mas Adi. Mas Adi itu di Kulu. Betul. Di Karanganyar namanya ya sama. Kan Kulu juga Karanganyar bagian. Kulu itu apa? Dukuh ya? Kulu itu dukuh ya. Dusun. Desa. Karanganyar itu kecamatan. Karanganyarnya kecamatan. Gitu. Desa Kulu, kecamatan Karanganyar. Bukan. Kecamatannya Kajen. Bukan. Oh iya ya. Kecamatan Kajen. Oke. Freddy Wonoyoso. Rawayoso itu Pradesa. Freddy Rawayoso. Ya. Mas Ozi. Bukan. Ngeho itu Ngeho. Mas Ozi. Ro juga hawanya dingin. Maksudnya apa? Apa sih? Juga hawanya dingin Mas Ozi. Salam kompak selalu. Ya. Nangan ngantuk ya Mas Ozi. Dan sebelahnya. Selalu gitu ya. Dan sebelahnya gitu ya. Kenapa sih? Nah, gitulah ya. Ini nih yang bikin aku nggak enak tuh gini. Enakin aja lah. Tuh kan benar. Kulu itu desa, kecamatannya Karanganyar. Kajen itu kecamatan beda lagi. Bukan Kajen ya. Iya. Desa Kulu dukuhnya Jetis, kecamatan Karanganyar bener. Ini ngirim gambar apa sih? 100 ya. Itu ngirim gambar apa? Poong. Poong goreng. Goreng ya. Enak kirim sini dong. Nggak bisa. Laper jauh. Nih. Kamu belum makan ya? Aku udah. Masuk dia nih. Oke siap. Itu semuanya narasumber yang belum kebuka tuh. Kok bisa? Iya kan nggak ada orang. Narasumbernya nggak dibuka. Apanya? Nah ini BA-nya. Buka dong. Iya. Ada Mas Adi lagi ngirim-ngirim ini lagi. Ngirim apa tuh? Salam. Ngirim daun. Daun salam ya. Sekarang di tempatku udah jarang ditemukan untuk daun salam. Di tempatku semakin banyak karena rumahku ada pohon salam ya. Berbuah nggak? Belum berbuah ya. Tapi kan itu pemberian dari Pak Musin tuh. Oh ya? Iya. Dari bibit. Sudah jadi tanaman. Lumayan udah berumur ya. Terus akhirnya aku numbuh di depan rumah kan. Buat nyaingin ini palting. Palting. Di tempat kamu kan ada palting. Iya sih. Tapi enggak sih, cuman buat hijau-hijau aja. Kalau gitu mah bisa pakai bendera partai. Nggak asik dong. Kan nggak sejuk ya. Kok jadi gak enak banget ya. Yang sejuk apa Kang? Yang sejuk itu AC. Iya. Betul. Tetap ya. Tumbuhan itu penting banget buat nyegerin udara di lingkungan kita. Nah, aku taruh di depan itu kan daun salam itu cepat banget ya tumbuhnya ya. Jadi ketika dipotong, dirabas gitu ya. Langsung brol gitu. Numbuh aja udah. Cepat memang cepat. Dan ini menariknya kalau misalkan tetangga pada butuh daun salam ya udah itu tinggal metik aja gitu. Dan memang nggak aku tinggiin.
segitu terus. Kan itu bisa tinggi ya. Nah, aku rabas terus supaya nggak tinggi. Tetap segitu-gitu aja. Supaya orang gampang Metiknya. metiknya. Iya sih, bermanfaat buat masak ya. Betul. Nggak cuma masak loh. Apa tuh? Itu buat kesehatan juga bagus. Di mamah. Bukan untuk obat itu. Iya, apa? itu bisa untuk Diare. Enggak, membantu mengontrol, bukan mengontrol ya, tapi membantu menetralisir hipertensi, gula darah dan lain sebagainya, termasuk jantung dan lain sebagainya. Oh, tapi kalau untuk yang darahnya lemah nggak bisa makan itu ya? Kalau lemah itu tanah. Kalau darahnya tanah berarti nggak bisa makan itu ya? Ampun DJ. Dari kalau di tempatnya Mama Sasa itu namanya apa? Ini nyamuk. Bisanya nyamuk. Tulisannya Nyamuk. Dona-doni, Nyamuk. lanjut Mat. Lanjut Mas Bos. Lanjut apanya nih? Lanjut gini kita kerja. Dari tadi. Dari kerja. Iya. Iya kan? Betul. Dari kemarin. Lah, dari tahun-tahun yang lalu juga kita udah kerja. Iya. Bahkan tahun baru pun juga kerja kan. Bau. Tahun baru kita kerja. Enggak, Ding. Kamu masuk. Aku ya nggak tahu kan belum ada jadwal. Belum ada. Siapa tahu. Kan kemarin kan ini udah kamu pas kemarin itu hari apa? Rabu kemarin Natal. Natal kan udah kan. Natal. Ya. Bukan Ding. Natal kamu libur ya? Tapi aku masuk. Iya, maksudnya secara jadwal kan libur. Kemungkinan besok berangkat berarti. Iya. Udah nggak apa-apa, semangat ya. Nggak apa-apa sih, semangat. Oke, di Musik Karanganyar di sini masih gelap soalin ning sawah luru jangkrik boleh request lagu. Tanpa titik, tanpa koma. Kalau boleh, ya nanti ya. Iya. Ampun, Dimus. Tanpa titik, tanpa koma. Gitu. Mas Dim. Apa nih yang mau dilanjut? Apa kita lagi ini Mas Dona lanjut Mas Bos. Iya, kita kan lagi ngelanjutin ini. Kerja. Aku tuh belakangan ya sih ya. Mana? Enggak, belakangan, bukan di belakang. Kamu belakangan itu berarti baru-baru ini. Iya, masih akhir-akhir ini gitu. Nanti akhir-akhir ya. ini itu ngerasa Buri-buri. Ini apa ya? Capek, Bukan. seneng, Enggak. tampan. Iya. Baru akhir-akhir ini ya. Enggak, gini, aku ngerasa bahwa kayaknya konstelasi dunia bakalan berubah di tahun 2025. Apa alasanmu mengatakan itu? Because the word is blunder. Oh yes, Enggak gitu. Ada gejala yang melatari bahwa dunia ini nanti tahun 2005 ini 2025 ini akan mengalami perubahan besar itu karena situasi dan kondisinya memang ada perubahan besar. Sayangnya media-media kita ini agaknya nggak terlalu open nih dengan informasi-informasi tentang dunia. Ya, sangat disayangkan ya. Makanya saya akhirnya harus lebih sering baca media-media luar untuk melihat bahwa ada apa sih situasi di luar sana. Dan memang ya, jadi munculnya AI yang lagi rame, lagi ngetren ini ya. Kita ini ya, kita ini kan bukan gagap ya, tapi latah ya kalau ada teknologi baru, masyarakatnya langsung aja pakai. Iya. Kalau saya hati-hati banget untuk memakai itu. Itu kayak ini ya, kita Star. Apa ya? Starter apa? Debt collector. Star Trek. Enggak. Kalau aku ngerasa bahwa itu bagian dari skema dunia itulah. Iya. Dunia hari ini itu sedang mengalami sebuah perubahan besar. Ada upaya-upaya ada beberapa negara ya, pemain-pemain utama yang gede-gede lah ya. Negara-negara ini di dunia ini yang ingin mengubah kondisi dunia. Termasuk di dalamnya adalah skema politik dunia. Nah, ada beberapa negara-negara yang baru muncul sebagai aktor utama di antaranya. Nah, ini yang paling penting ya. Di antara negara-negara yang muncul ini, muncullah nama negara India yang akhirnya menjadi aktor utama dalam percaturan politik dunia. Yang gila lah. Betul, yang sebelumnya itu kayak apa ya? Kayak negara-negara yang nggak diperhitungkan ya. Iya. Apalagi kan kalau kita lihat India ini kan kumuh Perindavan gitu kan, gitu ya. Tapi jangan lupa bahwa
konten-konten India memang sengaja dibikin seperti itu sih. Agak kontras ya. Yes, di balik itu semua, India punya peran besar hari ini dalam konstelasi politik dunia, dalam konstelasi geopolitik ya. Jadi pemain ya. Iya, coba deh ya kita amati peran besar India ini dalam konstelasi dunia. Hampir film-film box office di Amerika, di beberapa negara maju selalu ada nama orang India di situ. Dan rata-rata mungkin orang-orang India itu jadi orang-orang pintar juga, kayak misalkan dokter. Nah, sebentar, kita lihat dari satu persatu dulu. Dari sisi film, dari sisi musik, dari sisi apa, selalu muncul orang-orang India di situ. Satu. Artinya mereka secara kebudayaan mau masuk ke situ. Menerobos. Iya kan? Iya. Yang kedua, kampus-kampus besar, terutama di Eropa nih, di Eropa dan Amerika, ini banyak banget para profesor yang berasal dari India dan mereka adalah expert. Sepakat kali itu emang. Ya kan? Iya. Expert. Nah, yang menariknya, memang India ini cukup banyak menggelontorkan anggaran untuk menyekolahkan menyekolahkan rakyatnya itu yang pilihan-pilihan itu dikirim ke beberapa negara, ke kampus-kampus hebat gitu kan, dengan pendanaan yang besar. Nggak eman-eman ya dari dunia, dari Indianya sendiri ya. Nah, dan akhirnya mereka ini sampai pada posisi-posisi penting di kampus-kampus itu. Asiknya lagi nah mereka itu karena saking the India pride ya, India pride-nya itu ada, akhirnya mereka tuh selalu mereka selalu berusaha untuk mencapai pada posisi-posisi penting di kampus-kampus itu. Jadi guru besar, jadi apapun itulah ya, dan mereka itu selalu melakukan eksperimen, terus kemudian riset dan lain sebagainya. Nah, risetnya itu juga sering muncul sebagai rujukan ya. Nah, itu. Nah, buku-buku saya belakangan lagi dalam tanda kutip ya, nyuri buku-buku lewat online. Iya, paling enggak kan nggak masalah juga sih. Jadi buku-buku lewat online, lewat situs-situs, beberapa situs-situs ya, saya nggak harus bongkar di sini. Ya nggak usah lah. Situs-situs rahasia itu ya. Nah, iya, termasuk situsnya Rusia juga. Bisa ya. Tapi kan dalam maksud buat untuk mempelajari ya, biar itu untuk banyak pengetahuan. Banyak hal yang saya temukan di dalam buku-buku itu. Ini kalau kata Mas Adi nih, India itu negara republik apa kerajaan Mas Jibrut? Oh, nanya dia, kok polisinya dananya apa sih? Dananya pokek. Dananya. Maksudnya gimana? Bokek apa pokek? Kalau pokek kan celana. Oh, celananya. Celananya pokek. Republik India. Nah, itu. Ya, republik. Tapi itu keren. India itu keren banget. Makanya setelah mereka memiliki posisi-posisi penting itu ya, di posisi-posisi penting yang ada di akademik ya, dunia akademik, mereka tuh pinter banget istilahnya bikin narasi tentang India, narasi tentang dunia gitu loh. Dan orang percaya aja. Orang percaya aja gitu. Manut-manut aja ya. Iya, bahwa sejarah musik itu berasal dari India awalnya gitu kan. Terus kemudian ada lagi sejarah apa lagi, itu semuanya serba dari India. Sana. Iya sih. Itu keren banget. Nah, kita ini yang katanya hebat itu cenderung bersuara tentang kehebatan di negeri sendiri. Jadi kita itu ngeho gitu loh. Iyalah, nggak bisa sampai menembus ke daerah ke dunia luar ya. Itu dia. Amat sangat disayangkan sih kalau itu sih. Ada lagi nih. Sigit Didadirejo. Londo. Yang Londo. Tapi hadir. Tirto. Hadir Bro Ozi dan Bro Ribut. Dua kocak penuh inspirasi. Habis acara tahlilan langsung pantengin Radio Kota Batik mengudara. Hujan deras tadi di kawasan Dadirejo dan sekitarnya. Mau request saja dari Ungu, Kakasih Gelapku. Makasih. Sama-sama. Oke. Ipin di talun. Ipin. AI itu kayak aku mau ngomong itu. Tapi nggak tega. Tapi bisa jadi sih. Bukan nggak jadi. Maksudnya bisa jadi. Bukan masalah nggak bisa jadi. Emang iya? The realnya itu ini ngomong soal persenjataan sih.
media sosial hanya sebagai jaringnya doang. Jaringnya untuk apa? Untuk menjaring data. Datanya apa? Ya Masuklah semua ke sana. celotehan yang kita masukkan, upload, apapun yang kita mau ngomong apa aja di media sosial, itu semua direkam oleh dibaca ya oleh AI sebagai bekal data. Makanya hati-hati deh. Yes. Makanya aku tuh yang paling khawatir itu, ya mungkin hari ini kita boleh aja deh ngomong apa aja ya tentang apapun di media sosial. Tapi jangan lupa kalau itu dianggap data, jangan sampai di sana. Mungkin suatu ketika aku membayangin gini, 10 atau 5, ini nggak jauh lagi sih. Paling 5 tahun lagi setelah 2025 ya, berarti tahun 2030. AI itu semakin canggih dan semakin diminati oleh banyak orang, terutama generasi di bawah kita. Nah mereka akhirnya kan kalau mau nanya tentang sejarah apapun itu tentang Indonesia dan lain sebagainya, pakainya AI. Tinggal ngambil di situ aja ya, udah komplit kan. Begitu kemudian data ini diacak dan lain sebagainya gitu kan, ya AI kan mesin ya, dan dia bisa aja ngacak gitu kan. Nah itu bisa jadi akhirnya sejarah itu menjadi kacau karena bukan diubah oleh AI, kita yang ngubah. Karena kita itu terlalu cerewet ngomongin soal bangsa kita sendiri, negara kita sendiri. Nah akhirnya, gitu. Waduh, bahaya juga sih ya. Makanya. Nih, balik lagi nih ke Ipin nih. Lihat film barat bertema tentang perang, semuanya kok kayak propaganda tidak. Yes, itu real gitu. Film Rambo. Aduh, pertanyaanmu ngeri-ngeri banget ya. Ipin. Pertanyaan yang terakhir itu ya. Aku mau bacain gak enak banget. Ya gitu aja ya. Udah ngerti ya? Ya gitu ya. Ya gitu. Aku jawab ya. Gitu. Ya udah dijawab. Itu udah lama ya Ipin itu ya. Enggak cuman itu ya, dari banyak negara gitu ya. Dari Prancis juga ada. Enggak cuman Paman Sam ya. Ini laporan dari Bu Nurleila di Medono. Pusing kepala. Apa sih? Tadi yang meledak palting yang di depan rumah Bapak Haji Budi Setiawan. Oh, Pak DPR di Kajiwawan. Iya. Palting yang di sebelah selatan aksen tropis. Di sebelah selatan aksen tropis. Yang ini ya, apa? Dekat-dekatnya showroom itu ya? Ya. Oke. Situ betul. Dharma Bakti ya. Iya. Itu kan ada trafonya tuh. Nah, mudah-mudahan bisa langsung ditangani deh biar nyala lagi ya. Dina Yanti. Halo Dina Yanti. Mas Ozo. Halo Ozo koyo kuwi Dina Yanti. Ozo koyo kuwi ya. Seneng aku. Mau diedit enggak? Dia enggak bakal ngedit. Yang rajin ngedit itu Cegu ya. Terus Liavi absen berdua, 6B sempat anjlok ya. Enggak. Kita enggak anjlok. Kamu kali. Wah salah alamat nih. Salah alamat. Kita nggak anjlok dari tadi on terus ya. On terus. Hadir karo mirengke zikin ya ini di Sidoarjo. Karo nyambi ngombe teh locot. Teh locot ya apaan sih? Panas banget. Oh, maksudnya gitu. Sama poong tak goreng dedi lantak. Oh, poong cemaklak ya. Gendeng. Oh bukan. Keraweng. Karo ngobake mesin jahit. Oh tinggi nih mesin jahitnya tinggi. Digorok-gorok. Astagfirullahaladzim. Kurang kerjaan lo. Bikin kenapa pakai gitu ya? Kenapa sih kamu gitu banget sih hidupmu kayak gitu? Jangan gitu lah. Terlalu gabut kamu mungkin. Gitu sih. Kalau aku ngelihatnya gitu. Dunia itu ya kalau kita baca media-media di luar sana, wacananya ngeri-ngeri banget. Ini yang terakhir kan kemarin itu salah satu dirijen WHO ya kan jadi sasaran rudal. Oh disasar? Di Yaman kan? Iya betul. Iya kan? Sih. Di bandara waktu itu. Waduh. Gila kan? Wah ini ngeri tuh. Makanya ini bukan makanya kita harus siap-siap sih. PD3. Siap banget. Siap banget. Agak ngeri ya kalau kita ngobrolin soal ini ya. Tapi emang harus mengerti deh. Harus ngerti. Iya sih. Skema dunia sekarang itu sedang berubah besar. Makanya
apa nih yang bisa kita bakal lakukan untuk menyelamatkan kita sendiri, keluarga kita minimal ya, dan Harus kemudian menyancang-ancang bagaimana. ya. Nah, sementara kalau kita mau beberapa kali aku nonton nyimak podcast tentang dunia pertahanan kita ini agak gimana gitu, agak lemah. Belum siap ya, dikatakan seperti itu mungkin ya. Nggak cuman belum siap, memang nggak siap. Wah, kalau itu sih agak jauh ya kalau untuk Iya. bisa ini ya. Iya, karena kekuatan kita nggak terlalu besar secara militer. Untuk menghadapi yang sedemikian itu belum bisa ya. Makanya apa ya? Ini PR bersama nih, kita harus ikut mikir negara kita, karena makanya kan ini kemarin saya ikuti podcastnya Gita Wirjawan dengan Bapak Marty Natalegawa, mantan deputi Kementerian Luar Negeri itu. Ngobrolin soal apa beliau? Ngobrolin soal ASEAN. Ngobrolin soal ASEAN, bahwa ASEAN itu sekarang itu nggak begitu diperhitungkan di dunia gitu kan. Tapi di satu sisi itu masih bisa di up lagi fungsinya gitu loh. Nah, Indonesia ini akan memegang peran dalam konteks bagaimana menjadi negara pendamai. Itu keren dong. Cuman kan Mesaya. di tengah-tengah itu nggak enak loh sih. Oh iya sih, lumayan. Ya kan? Iya. Oleh blok sini dianggap lu blok sana ya. Oleh blok sana dianggap lu blok sini ya. Iya gitu. sih, padahal kita emang benar-benar non blok ya. Itu dia. Tapi itu dia oleh Pak Marty Natalegawa itu ya, Indonesia harus menjalankan peran politik blok non blok itu ya, secara aktif, bukan lagi secara pasif. Harus mulai dan itu di banyak orang-orang kayak Bukoni Bakri itu pengamat militer pertahanan gitu ya. Dan dia itu profesor di kampus Rusia, malah dia ngajar di Rusia, di Amerika. Gila ya. Orang-orang Indonesia itu keren-keren sebenarnya. Bisa sampai ini ya. Iya. Gila nih. Oke, ini dari Ipin. Kita Kenapa, harus Ipin? beli sistem pertahanan S500 PIN. ini asik nih. Dan beli rudal-rudal canggih terbaru PIN. Kita itu mestinya dengan banyaknya populasi masyarakat Indonesia ya. Kalau kita ngomong soal pertahanan ya, idealnya adalah kita yang produksi. Oh, bukan beli ya. Terlalu besar dana yang dikeluarkan untuk beli. Kalau beli sekali pakai jebret, dia udah selesai kan. Hanya satu kali ya aja. Kan, satu kali tembak jeder, selesai. Terus beli lagi. Wah, semakin banyak utangnya. Mendingan produksi sendiri. Gitu. Biar bukan mendingan. Memang Idealnya. Apalagi SDA-nya kan ada lah. Buat dari mana? Bikinnya belum sampai. Iyo nggak tahu ya. Sekarang itu ya. Masih ada pengembangan nih untuk teknologi nuklir di Indonesia. Mungkin. Itu aja ya, sampai di situ aja. Jangan terlalu panjang. Iya. Beneran aku udah dapat infonya. Nah, mau nanya nih, aku serius ya. Apakah benar suatu saat nanti akan ada perang dunia, dan persiapan apa yang harus dilakukan untuk menyelamatkan diri? Mohon jawabannya. Ya kalau soal mungkin atau tidak mungkin ya mungkin aja. Kapannya kita belum Karena pasti. Kan gini ya, teorinya gini sih. Semakin maju peradaban, semakin susah untuk melakukan penetrasi terhadap perubahan-perubahan, pergeseran dalam tata sosial masyarakat gitu kan. Contoh sederhana yang sekarang terjadi di Indonesia aja deh. Kita nggak usah jauh-jauh. Semakin kita ini masyarakat kita ini kan overkonsumsi ya. Yeah. Masyarakat yang overkonsumsi, overkomunikasi dan lain sebagainya, sehingga terutama di bidang teknologi komunikasi dan informatika gitu kan. Nah, akhirnya efeknya adalah ini udah nggak bisa dibendung lagi nih, mau model apapun nggak bisa. Misalkan nih WA diblokir, ya masih banyak yang bakalan bercuat. Alternatif ya. Nggak cuman alternatif, orang akan berteriak. Oh. Iya kan? Iya. Facebook di ini gangguan bentar aja gitu kan pasti ramai kan? tuh. Nah, itu. Iya sih. Itu negara serba repot sekarang.
Kalau misalkan mau model kayak gitu blokir-blokiran itu akan seru. Berbeda dengan negara-negara kayak misalkan China dan lain sebagainya. Mereka sudah punya komitmen dari awal blok gitu aja. Gitu kan? Iya sih. Tapi mereka punya ini apa ya, kapasitas untuk menggunakan apa, mengganti atau mengganti media sosial itu dengan ya, produk mereka sendiri gitulah. Yang fungsinya serupa. Tapi ada pembatasan fungsi di sana. Oh, di sana ya? Ya. Ya. Yang namanya TikTok di China, negara asalnya itu Pembuatnya dibatasi penggunaannya. Kalau di sini Liar mau kamu goyang, mau kamu cuman nampang aja, mau ngata-ngatain orang, masuk bebas semua. aja. Di Cina nggak boleh seperti itu. Artis saja katakanlah dia itu hanya untuk istilahnya promosi. Di luar itu nonsen, nggak boleh. Ada pengaturan ini ya, peraturan-peraturan yang harus ditaati ya. Betul. Di kita, kamu bukan artis saja pengennya artis kan? Ya. Kan memang sekarang kan banyak ya artis-artis karbitan yang kemudian muncul dari aplikasi-aplikasi itu kan. Iya, itu dia. Nah, itu. Kita tergila-gila sama media sosial. Di pembuatnya malah nggak seperti itu ya. Nah, dengan dengan kacau balaunya peradaban manusia ini, satu-satunya jalan, ada dua pilihan sebenarnya. Yang ada dua hal yang bisa merestart ya, atau memperbaiki keadaan ke setelan awal. Ke setelan awal apa? Kalau nggak bencana alam. Kalau itu ya sih. Ya kan? Itu ada dalam Quran ada tuh. Ya kan? Kalau nggak bencana alam, ya sudah perang. Oh, cuman dua jalan itu ya. Quran ada kan? Yang harus ditemu. Iya, betul. Cuman dua itu caranya untuk memperbaiki keadaan kembali ke setelan awal. Peradaban dari nol lagi nih, dibentuk lagi. Iya kan? Kalau kita pelajari deh sejarah-sejarah kenabian. Nabi Nuh itu peradaban sudah sangat tinggi tuh, ya kan? Iya, betul. Bagaimana Nabi Nuh membuat kapal besar dalam skala yang sangat besar, bisa memuat banyak semua makhluk gitu kan? Iya. Itu nggak sembarang, itu teknologi keren, canggih. Peradabannya udah sangat tinggi di zaman itu. Ya. Tapi cara untuk cuman kan peradabannya sudah kacau nih masyarakatnya nih, persoalannya. Maka kemudian kasihlah bencana. Oleh Allah itu kemudian supaya kembali ke setelan awal, kasihlah bencana. Iya. Memang tujuannya untuk menyingkirkan orang-orang yang sudah rusak ini. Iya. Tapi jangan lupa tetap ada disisain tuh. Oh iyalah, kan? Iya pasti ada lah. Itu dalam hukum agama seperti itu. Nah, kemudian kalau Sulaiman perang kan? Betul. Iya, kan? Bilqis. Iya kan? Dan Bilqis perang kan? Terus kemudian apalagi Namrud, Raja Namrud itu lewat jalur perang. Dan bencana dua-duanya kena tuh. Dapat semua ya di era itu ya, nggak cuma perang aja ya. Iya kan? Terus Sodom Gomora itu apa? Lut ya. Kaumnya Nabi Lut. Itu bencana besar. Makanya jangan macem-macem dengan apapun yang kita punya hari ini. Medsos ini bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat, tapi juga bisa mengundang lebih cepat bencana. Iya, gitu. betul. Nih hati-hati aja nih berarti ya. Kita harus semakin bijak ya. Adim mau pulang, hati-hati loh tim di jalan. Tapi Adim ngapain pulang ya? Di rumah kan nggak ada yang nungguin ya. Kenapa emang? Pada mudik. Ya tapi kan di sana, sekarang rumah sendiri ya. Mungkin takut rumahnya hilang. Oh iya benar, makanya ditungguin ya. Pinteran. Dan apakah kalian juga akan ikut berperang juga? Ya itu pilihan ya. Atau malah lari atau malah mengungsi, itu pilihan ya. Itu pilihan. Artinya bergantung. Kita lihat situasi dan kondisinya Dina gitu. Kita tidak bisa semuanya kan. Di dalam peperangan itu kan nggak semuanya harus ikut perang. Ada yang jagain posko, ada yang bagian yang nganterin makanan, ada yang bagian ada banyak inilah perannya di situ ya. Kalau ngomong perang itu nggak cuman sebatas maju di lapangan tembak gitu, nggak gitu Dina gitu ya. Nggak semuanya ya.
Apa tuh tetangga? Tetangga saya protes katanya TikTok disuruh tutup aja karena sampingnya jualan online, TikToknya rame. Itu mah karena sirik aja udah. Karena dianya nggak rame ya. Even di talent, nuklir untuk PLN. Ya pokoknya ada lah. Saya nggak mau ngomongin soal panjang, lebih panjang Masalah lagi itu soal ya. itu. Kalau mau ngobrolin offline aja ya. Boleh Pin kapan-kapan kesini. Boleh Lebih tuh. spesifik kalau itu. Iya, spesifik banget. Itu. Ada lagi tuh yang bergabung tadi yang belum kamu bacain. Di mana? Terima kasih listriknya udah nyala. Oh. Kalau Mas Dimus nih, Mana nih? Mas Dimus Mana kan di atas. Kenapa kamu di bawah-bawah? Aduh, kalau itu ya, sebenarnya yang dikritisi itu bukan isinya ya, tapi tafsir sih menurutku. Pemahamannya Bahasa ya. Al-Quran itu bahasa yang nggak mudah untuk dipahami oleh orang per orang. Tafsirnya aja kan Ya banyak banget kan. Setiap ulama pun bisa melakukan takwil terhadap tafsir terhadap Al-Quran ayat itu. Ya. Dan yang sering kita sampaikan itu ya, kalau di dalam media sosial itu kita ngutip-ngutip apa ini ayat itu, terus kemudian terjemahan itu tafsir. Itu tafsir gitu loh. Iya. Karena ayat Al-Quran itu sekalipun satu kata gitu Bisa multi ya. bukan cuman multi sih. Kalau kita mau memahami, kalau kita mau mengerti, ya selami kata itu, riset di dalamnya apa ini maksudnya gitu. Nah, untuk meriset satu kata saja dalam Quran, wah butuh waktu yang lama dan mungkin butuh ongkos yang nggak sedikit lah. Iya sih. Gitu. Emang harus serius banget kalau emang mau mendalami soal itu ya. Gitu. Jadi kalau aku sih no comment soal podcast kamu Maila Hakimah. Bagi saya itu dia ya terserah dia ya. Bagian tapi dari dia aja. Yang terpenting kita jangan terpancing emosi gitu loh. Sebagai umat yang cerdas, nggak gitu. Iya benar, iya benar. Jangan terpancing emosi. Langsung aja gegep gitu, jangan ya. Ya oke. Kalau saya sih, ya beberapa kali aku nonton dan aku lihat bahwa cuman segitu, ya udah gitu. Nah, ini menurut mereka, menurut dia gitu ya. Iya, itu kan tafsirnya dia, gitu kan. Dan mungkin itu barangkali satu fase perjalanan hidupnya. Kita nggak perlu ya menghujat orang hanya gara-gara beda pandangan dengan kita. Tetapi yang paling penting adalah kalau kita nggak punya kemampuan cukup mampu untuk menandingi pengetahuan dia atau kita di bawahnya dia, ya sudah, kita doain aja supaya dia bisa mendapatkan daya atau segala macam gitu. Dan yang paling penting itu kita doain diri kita juga. Nah itu ya iyalah. Itu yang paling penting. Iya. Jangan sampai kita terpengaruh oleh hal-hal yang sifatnya mengaburkan gitu. Nah itu kita tuh kadang-kadang lucu. Kita mendoakan orang lain supaya Allah itu memberikan hikmah kepada orang itu, tapi kita lupa ya bahwa kita wajib kita butuh untuk diselamatkan ya Allah, karena kita itu hamba yang lemah gitu. Iya. Nah iya, kalau kita nggak mau doa untuk kita sendiri, siapa yang mau doain kita? Iya kan? gitu. Jangan terlalu sibuk doain orang lain lah. Mendoakan orang lain supaya semoga aja dia dapat hikmah karena ini kita. Ya boleh-boleh aja sih. Ya boleh-boleh aja, tapi secara logis ya, kalau logika itu aneh aja. Emang you jelas selamat kan belum tentu juga ya. Iya kan. Kita iya sih. Ya kita pengennya gitu. Cuman kan kita nggak bisa mastiin bahwa kita bakal selamat juga kan. Iya kan, makanya kita jangan lupa juga untuk mendoakan diri kita. Dulu pada diri kita dulu nih. Komit. Itu yang paling penting deh. Komit. Menjaga keluarga kita juga kan. Komit itu penting banget. Komitmen itu penting banget. Komitmen itu nggak cuman soal iman, nggak soal, tapi bagaimana kita selalu berusaha untuk mewujudkan, mengimplementasikan nilai-nilai keimanan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekalipun itu tidak mudah.
Iya pastilah ya, nggak selamanya bisa langsung dap gampang itu enggak. Oke, Takim Dia berkembang nih. juga gabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Takim. Malam Mas Oji. Malam juga Mas Takim. Mas Ribut. Nji. Kirimnya serintik-rintik ya Mas. Saya bahas nopo iki Mas. Nji. Baru monitor soalnya. Waduh, tadinya itu cuma CPU dia, ini sekarang udah monitor nih. Besok beli ini ya keyboardnya sekalian. Ya. Nah, sama Air ini mouse. tetikus. Tikus. Tetikus kalau bahasa Tikus. Indonesia. Oh, tikus ya, hati-hati. Kalau ini bahasanya papan ibu. Ah? Apa keyboard itu papan kunci. Kan keyboard ya, papan kunci. Kenapa jadi papan ibu? Papan ibu itu motherboard ya. Itu motherboard itu di dalam CPU. CPU. Iya. CPU. CPU itu salah satu personal padi. CPU. Siapa ye? CPU. Dari lagi nih. Nah, ada dari Pak Sudibyo dia mau kembang gedung nih. Kenapa emang Pak Ya Dip? dibuka dulu. Saya belum Dip, bisa. Ya. Pak Dip ya. Ini cuman jadwal tata cara dan niat lengkap. Atas lagi coba atas lagi. Doa bulan Rajab. Ya, Oke. Allahumma barik lana fi Rajab wa Syabana. Fi Rajab wa Syabana wa balighna Ramadhana. Ya. Amin ya rabbal Insyaallah. alamin. Tanggal 1 Rajab itu berbarengan dengan 1 Januari. 1 Januari. Berarti hari Selasanya itu udah mulai tanggal 1 Rajab. Tapi nanti nunggu hilal ya. Kan selalu kan. Oh iya, penentuan awal bulan. Ya, itu bagian dari ilmu pengetahuan ya. Jadi kalau saya melihat bahwa menurutku kok repot banget sih kita itu mau menentukan dari tanggal 1 aja repot banget. Ya, yang namanya ilmu memang harus repot. Iya betul. Karena emang bergeser kan, maksudnya kayak nggak netep aja kan. Karena gini, kalau kita nggak selalu memantau perubahan-perubahan itu, kita nggak ngerti ada apa nih, dunia apakah sudah berubah. Oh, kalau kita cuma ngandelin gitu-gitu aja, iya sih. Nah itu harusnya sekali. Makanya kita hargai. Saya sangat menghargai para ahli falakiyah yang selalu karena ada sih orang Jepang, seorang profesor itu gitu. Jadi dia ahli matematika dan astronomi. Dia objek amatannya adalah astronomi. Jadi kalau misalkan ada kejadian apa di langit itu dia itu misalkan sudah punya janjian nih. Janjian sama kamu ini misalnya mau gitu ngopi di kafenya mana gitu di Anak Panah misalnya. Iya boleh. Jepang ke Anak Panah ya. Ya nggak apa-apa kan orang Jepang yang udah lama tinggal di Pekalongan atau anak panahnya yang udah ada di Jepang. Nah terus udah janjian nih terus dia keluar bentar terus dia melihat dia selalu lihat langit dulu. Begitu loh kok langit ada sesuatu yang berbeda. Ada susunan struktur yang berubah nih. Iya. Dia langsung masuk ke rumah lagi. Terus sibuk nulis rumus-rumus di papan. Jadi rumahnya itu isinya papan tulis semua. Buat sama dia buku-buku ini itu. Yang ngitung-ngitung itu ya. Sampai dia tuh sampai dia tuh sebegitu gilanya gitu. Nah, artinya apa? Konsisten, komitmen itu penting banget, komitmen yang sama semacam ilmu itu. Yang dia pelajari ya. Dan itu menurut saya, dia respect lah kita. Aku respect banget. Dia mungkin jauh lebih alim daripada kita sih. Jauh lebih siapa tahu dia lebih lebih punya rasa iman daripada kita loh. Yang ngaku-ngakunya udah jadi Islam sejak lahir ya. Karena Allah sendiri kan dalam ayatnya kan sudah mengatakan bahwa pikirkanlah makhluk-makhluk ciptaanku, jangan engkau pikirkan aku. Iya dong, nggak mampu juga ya. Itu ciptaannya. Ciptaannya, makhluk ciptaannya apa aja, banyak semua yang ada di dunia ini lah. Artinya kita sebagai umat Muslim, katakanlah seperti itu ya, itu kita diberi tugas untuk menjadi seorang yang peduli, nggak cuma peduli secara sosialnya ya, tetapi kita itu jadi periset. Itu memperhatikan juga apa yang kita terjadi harus menjadi orang yang paham ilmu. Menjadi tuntutan juga nih. Jadi nggak ada urusannya ilmu dengan pekerjaan. Oh iyalah. Ilmu adalah tuntutan yang memang harus ini untuk menunjukkan bahwa kita tuh iman apa enggak. Oh ada kaitannya juga ya dengan keimanan kita, betul. Iya sih. Karena emang sudah ditekankan kan oleh Tuhan bahwa emang harus seperti itu kan. Kita menuntut. Wah sekarang nih. So Islam lagi. So Islam versi malam Selasa. Ya yang biasanya anak muda ya diisi ya.
Kalau muda. Nggak nengok nih orang. Aku Cuma nggak denger juga. Besar. Udah, lagu dulu ya. Lagu dulu ya. Kita capek nih ngocehnya. Kita mau ini dulu ke belakang bentar ya. Pulang dulu ya. Oke deh.